Box to Box Media Network. Hai, saya Andreas Bordes dan pada podcast kali ini adalah rekaman saya ketika saya menginterview Di Ferdinand. Beliau menjelaskan bagaimana meningkatkan produktivitas kita 10 kali lipat. Oke? Semoga bisa bermanfaat recording ini dan enjoy. Yes, halo. Bisa dengar gak? Halo. Waduh, Jelas Bro banget Andreas. suaranya. Jelas ya. Mikrofonnya apa nih? Ini nih pakai biasa nih andalan Samsung punya. Samsung ya? Iya, handsfree ini paling cocok nih dari kemarin, paling bagus pakai ini doang. Iya. Hopefully sih tetap bagus. Soalnya udah pakai yang lain-lain nggak sebagus ini. Ini yang paling oke ya? Paling oke, kira-kira Siap. gitu. Oke. Siap. Oke kok. Jadi Sip. malam ini kita akan sharing-sharing ya tentang 10x your productivity, dan record ini juga nanti akan saya post juga di podcast dan juga di YouTube saya. Mantap. Seperti itu ya. Oke. Jadi Siap. saat ini kesibukannya apa aja nih kok? Saat ini saya sedang mempersiapkan ekosistem untuk para pebisnis, baik pebisnis yang offline atau startup founder, dan juga para teman-teman yang pengen masuk ke bisnis di ekonomi baru. Jadi ini kita ngasih kayak semacam mentorship, juga edukasi untuk orang-orang yang pengen mengetahui tentang exit strategi. Ya, exit strategi itu jadi strategi untuk perusahaan untuk bisa exit. Kan banyak kan orang mikir baru mulai, kok aneh ya, baru mulai udah langsung mikirin exit. Ya sama kayak kita naik mobil masa nggak mikirin tujuan akhirnya. Nah ini kita harus tahu tujuan akhir bisnis gitu. Kira-kira sih ke sana itu. Jadi ini untuk startup gitu ya? Nggak harus startup, bisa semua bisnis sebenarnya. Ya, pengertian startup itu kan sebenarnya perusahaan rintisan ya. Dan kita kategori startup ya pasti ya sesuatu yang selalu dibaui atau dipengaruhi dominan sama teknologi lah, kalau kita boleh bilang ya. Makanya itu kategorinya. Tapi kalau perusahaan offline bisa nggak sih? Perusahaan makanan, perusahaan ya misalnya tracking dan lain-lain, itu bisa forwarding dan lain-lain, itu justru bisa juga. Cuman memang harus mempersiapkan dirinya gitu supaya bisa unik di pasaran dan juga punya nilai gitu ya. Karena kan sekarang ini bukan membeli produknya lagi, membelinya itu saham dari bisnisnya itu. Itu yang dikesibukan itu. Berarti nanti at the end of the day seperti jual beli bisnis juga ya, masuk ke sana seperti itu ya? Kita sebenarnya tidak menjual beli bisnis, tapi kita membantu bisnis untuk supaya eksis ya. Kan banyak kan orang berpikir kalau mau exit itu ya udah selesai bisnisnya dibiarkan saja gitu loh. Kita biar ada yang running lah, profesional. Tapi sebenarnya itu pemahaman yang salah sih. Karena kalau kita lihat sebanyak perusahaan yang masuk ke bursa, itu bukan buat mereka kabur. Ada banyak banget kan orang yang dapat untung dari pasar saham gitu contohnya. Apa yang mereka lakuin? Perusahaan-perusahaan ini berkompetensi gitu. Jadi mereka punya persaingan yang sehat, keuangannya terbuka ya. Dan itu kita ciptakan seperti itu. Artinya kita tetap eksis biarpun marketnya masih terus berubah hari ke hari gitu kan. Kita bisa lihat. Buat saya adalah membantu teman-teman untuk mendapatkan mindset dan juga mentoring, dan exit strategi itu banyak. Enaknya sekarang banyak. Dulu perusahaan offline hanya lewat IPO, bro. Itu. Ya, sekarang kita ada venture capital, ada private equity, ada bisa juga M&A, merger and acquisition, bahkan bisa secondary market, bisa penanam modal asing juga bisa. Cuman pertanyaannya yang susah adalah siapa yang siap gitu loh. Karena banyak banget perusahaan yang nggak siap dan nggak ready. Itu makanya kita mempersiapkan. Dari kita namanya LifeX Academy, kita mau supaya teman-teman nggak cuma ngomongin entrepreneurship. Karena kita ngelihat sih entrepreneurship bagus, tapi banyak kan dijadiin pelarian, bro. Itu dijadiin pelarian orang. Nah, pelariannya menarik nih. Saya yakin banyak orang yang tahu 4 kuadran Rich Dad Poor Dad ya. Orang pelariannya ke self-employed, ya kan? Tapi belum tentu orang yang di self-employed itu punya kemampuan. Kalau dia belum pernah punya pengalaman bisnis, belum pernah gagal, biasa agak sulit dia untuk mendapatkan suksesnya gitu. Tapi juga saya lihat banyak orang pengen berbisnis untuk kabur dari kenyataan bahwa mereka harus kerja keras. Karena karir pun juga penting. Aku selalu bilang jangan sampai kita pergi ke suatu tempat yang kita menganggap rumputnya lebih hijau. Padahal ada banyak hal yang nggak enak. Menjadi pebisnis apalagi di zaman COVID itu sangat nggak enak sih. Udah bayarin macam-macam,
tetap bayar THR, dan juga harus tetap bayar apa lagi ya, nggak dibantuin pemerintah loh. Kalau dilihat nggak dibantuin, jadi middle class bisnis swasta tuh tidak dibantuin, PNS dimundurin malah. Tapi kalau kita kan tidak, kita bertanggung jawab sendiri itu. Jadi saya menyarankan buat teman-teman yang sekarang memang pengen banget berbisnis harus hati-hati, apalagi kalau modalnya nggak cukup gitu kan. Tapi modal nggak segalanya gitu. Tapi kalau nggak punya pengetahuan tentang marketnya, nggak ada market demand gitu. Pas masuk udah nggak ada marketnya, that's very dangerous itu. Ya, betul. Dan ada penelitian ya kalau nggak salah dari riset gitu, number one kenapa startup gagal karena nggak ada demand di sana. Dia nggak ada market lagi ya. Produk yang dibikin adalah sesuai kebutuhan foundernya. Betul. Nah itu permasalahan paling utama ya. Jadi kegagalan bisnis sebenarnya hampir semua bisnis sih, Drake. Jadi panggil apa ya? Enakan Bordes atau panggilannya Andreas nih? Lu panggilnya Andreas oke nih. Andreas boleh, Bordes boleh. Bordes boleh ya. Iya Bordes. Jadi kayak begitu, banyak orang memikirkan bahwa oh gue harus bikin produk yang keren. Dulu kan startup berpikirnya begitu. Yes. Tapi sebenarnya balik lagi, produknya kepake nggak? Apakah produknya relevan di saat COVID? Kita juga bisa lihat value dari Gojek, Grab itu sangat-sangat membantu, ya nggak? Halodoc itu masih membantu. Tapi nggak semua startup bisa begitu. Ada banyak startup juga yang mati, kita lihat ya. Jadi ini ujian buat semua bisnis model. Jadi nggak cuma yang offline, nggak cuma yang online, juga offline, juga startup juga kena. Tapi dari sini saya yakin akan kita makin tahu merampingkan efisiensi. Makanya nih kita punya topik hari ini, how to 10x your productivity 10x your productivity, yes. Oke. Itu menarik sih tentang bisnis, dan sebenarnya banyak banget yang saya gali sebenarnya tentang bisnis startup gitu ya, yang kita bisa discuss. Nah, tapi sekarang kita di kesempatan ini kita mau sharing nih tentang 10x your productivity. Nah, sebelum masuk ke strateginya, mungkin nanti dari Koko ada tips-tips ya, apa aja sih yang bisa dilakukan untuk bisa 10x your productivity. Nah, berarti sekarang ini Koko ini lagi sibuk building tadi itu ya, berarti aktivitasnya ekosistem aja. Hari demi hari meeting, develop. Meeting, develop, kita juga bikin produk e-course, bikin produk digital ya, produk digital course, kita bikin webinar, kita kerjasama dengan banyak komunitas bisnis, kita juga siapin buat komunitas anak muda. Karena kenapa saya yakin dengan adanya pandemi kemarin ini baru awal guys. Jadi ini krisis yang kita masih bisa expect bahwa bukan saya mau meramalkan yang jelek, tapi sudah ada indikasinya ke sana ya. Kalau kita bilang kalau global, kita kan ngikutin semua, kecuali kita nggak ngikutin sistem global gitu loh. Jadi itu sudah akan ngarah ke arah, ya kita harus bersiap gitu loh. Nah kalau nggak bersiap, yang terjadi nantinya kita pikir bahwa semua akan balik ke normal. Ternyata we're not, right? Karena sekarang aja kemarin saya ke kantor, sudah ada kayak mikanya, sudah harus disiapkan semua, ngobrol juga kemarin di Starbucks sama teman, tidak boleh nggak pakai mask. Jadi nggak mungkin itu berubah sih menurut saya, kecuali mungkin ada bukti yang sangat apparent ya bahwa memang ternyata itu COVID tidak ada gitu kan. Tapi kan sejauh ini 50-50, selalu ada dualitas lah ya kita bilang ya. Betul. Pertanyaannya apakah mau pilih yang mana, itu terserah Anda menurut saya. Tapi kita juga harus tetap berproduktivitas, jangan sampai kita malah itu jadi bikin alasan itu. Oke. Nah, dari berbagai activity tadi yang meeting, kadang meeting, kadang hal administrasi mungkin, kadang juga harus secara kreatif menuangkan ide, konsep. Nah, gimana tips dari Koko sendiri terkait 10x your productivity? Apa prinsip-prinsip yang bisa kita teman-teman di sini, pendengar di sini pelajari untuk bisa diterapkan juga di produktivitasnya sehari-hari? Gitu. Ya. Untuk saat-saat ini yang saya sarankan, setiap pemilik bisnis jadi lebih punya mindset solopreneur dulu. Mindsetnya ya. Solopreneur itu artinya bukan semuanya ngerjain sendiri, tapi semuanya kita ngerjain frameworknya dulu. Kita harus tahu setiap divisi apa yang bermain sangat penting di bisnis kita, di bisnis life cycle, aktivitas marketing kita. Karena kalau kita nggak mengerti, kita nggak akan tahu hiring the right person on the right job ya, atau the right task gitu. Nah itu yang sering terjadi adalah orang main aja hiring, tapi dia nggak memberikan spesifik task gitu. Apalagi kebetulan kalau misalnya kan kita juga diri kita startup lah ya, boleh bilang di industri startup funding.
Tapi kita juga melihat bagaimana kita memvalidasi banyak produk. Jadi saya kenapa suka produk digital, gampang di-deploy, nggak ribet, dan yang pasti tinggal ngetes ke market, lihat reaksi, dan kita bisa udah mulai ada revenue. Biarpun belum bisa profit, tapi kita udah bisa lihat nih kemudian ada revenue yang memang bisa kita cari. Nah, sebagai solopreneur ya memang akan ada banyak hal yang kita harus korbanin gitu. Waktu-waktu pagi, makanya saya lebih tetap pilih work from home. Karena dengan internet semuanya saya bisa lebih atur. Nah, mungkin yang jadi masalah adalah ketika Anda melakukan 3 tipe pekerjaan yang berbeda-beda dalam satu waktu ya. Misalnya hari ini saya melakukan copywriting, kemudian saya melakukan visual designing. Memang saya sedikit multidisciplinary, karena memang saya udah cukup lama di digital marketing dari 2007. Jadi saya hampir melakukan itu semua sendiri. Jadi selama hampir 10 tahun saya melakukan banyak sendiri gitu. Terus saya juga ngedesain, bukan karena mau pegang semua, tapi karena memang lebih cepat gitu. Nanti kalau udah jadi, saya udah ada template-nya, saya kasih ke tim. Gitu. Jadi sekarang tim tinggal mengulang aja nih, tolong dong dibikin update nih profil pembicara. Dia tinggal updatein dengan data-data yang ada. Jadi mereka juga ngerti kalau dari saya pasti ada template-nya. Nah, menurut saya itu jauh lebih cepat sih, Dre. Nah, tapi kalau kita nggak ada orang, kalau kita nggak punya tim, saran saya satu hari kita punya satu task yang spesifik. Misalnya Anda copywriting, Anda nggak bisa diganggu dengan desain. Jadi fully copywriting. Nah, besoknya baru desain. Nah, baiknya Anda nge-plan 1 minggu sampai 2 minggu. Kalau saya rasa, saya anggap ini semua bisnis masih solopreneur ya, atau masih beride-ide atau pengen coba mana ya. Tapi kalau udah corporate wise kan, kalau Anda buang budget untuk hiring dulu, nunggu dulu, kelamaan menurut saya. Karena sebagai solopreneur, kita punya keuntungan, kita bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu gitu. Kita bisa meeting, kita bisa melakukan banyak diskusi. Nah, yang pasti jangan sampai kita kecapean. Jadi kalau buat saya yang bikin paling banyak waktu itu adalah traveling. Saya ngitung traveling itu sangat memakan waktu ya. Dan hasilnya, ngobrolnya dan lain-lain ya. Jadi menurut saya teman-teman harus bisa belajar menjadi multidisciplinary. Artinya setidaknya kita tahu ya. Jadi kayak desain pun saya dulu menggunakan namanya Photoshop. Sekarang saya tuh gatel, pengen banget balik Photoshop. Cuman saya akhirnya beli Canva yang premium. Udah pakai itu aja, semuanya pakai itu. Jadi saya berusaha semuanya cloud. Jadi kemanapun saya pergi, saya cuma bawa HP atau bawa laptop simple, nggak perlu sampai bingung gitu. Jadi kalau sampai mendadak bikin invoice, bikin apa itu udah ready semua. Nah, saya biasanya pakai Evernote buat masukin Evernote. Kalau buat tesnya, taskingnya saya pakai namanya hitask.com, hitask.com. Kenapa saya suka? Karena dia bisa pastinya free, ya kan teman-teman pasti demen free ya. Kedua, dia itu bisa kelihatan semua dalam satu window. Jadi taskingnya, eventnya, dan lain-lain. Saya udah ngeliat semua modelnya pasti mirip-mirip Trello ya. Ada Kanban board, ada project dan management. Saya ngeliat itu cukup pindah-pindah window tuh ngajarnya buat diri saya tuh perlu learningnya tuh susah. Padahal saya butuh tuh cuman ada task, hari ini gue ngerjain apa, udah selesai, ini siapa yang ngawasin, ini siapa yang handle gitu loh. Dan jamnya jam berapa harus selesai atau tanggal berapa harus selesai. Ternyata pakai Hitask ini itu lebih enak ternyata. Tim juga bisa mantau di sana ya, seperti Trello berarti ya, Hitask ini ya. Betul. Bedanya memang dia value proposition-nya adalah dia semuanya di dalam satu window. Jadi kita nggak perlu jumping. Semuanya pakai tab doang. Oh, menarik. Itu. Ini saya baru tahu itu. sih. Saya juga saya riset ya. Jadi saya sign up semua. Cari yang cocok, yang tim bisa kita baca, be on the same page lah istilahnya gitu. Jadi saya kasih mereka untuk coba dong share, dan kebetulan saya nyari juga yang bisa mobile app, dan ternyata Hitask ini juga ada mobile app-nya, ada Android, ada Apple. Itu. Dan cuman kalau ada kekurangannya. Maaf. Hanya 5 user maksimum. Jadi kalau udah 5 ya mesti bayar gitu ya. Tapi saya bisa akalin dengan saya punya satu akun untuk teman-teman yang lain yang nggak terlalu harus di situ divisinya. Intinya saya kasih itu adalah PIC-nya, PIC per leader. Timnya biar mereka bikin lagi. Iya. Karena kan kita kayaknya nggak perlu tahu terlalu dalam ya. Kadang-kadang kalau kita udah ini, yang penting ini yang kita need to get it done. Itu. Oke. Kira-kira. Menarik. Nah, kalau dari komunikasi sendiri semua pakai Hitask atau Koko pakai Slack or
pakai WhatsApp group, Telegram group, or what? Sejauh ini masih pakai WhatsApp ya, karena orang-orang lebih banyak di WhatsApp. Tapi memang ya WhatsApp itu jadi akhirnya productivity killer juga ya kalau menurut saya. Kadang-kadang jadi buzzing-buzzing, orang tiba-tiba ada apa, terus saya harus ngurusin. Kebetulan kan memang saya karena di rumah, jadi anak juga belajar di rumah. Kadang-kadang kalau saya lagi di dalam ruangan ini ada message dan lain-lain gitu ya. Kalau ada istri saya juga kan karir gitu kan. Ya tetap WhatsApp sih paling up to date ya, karena kita bisa tahu semua berita. Dan kalau kita lihat juga kan, kita lihat user kita siapa. Balik lagi bukan karena kita pengen pakai WhatsApp, tapi karena usernya itu ada di situ. Itu. Oke. Jadi pakai WhatsApp ya untuk ininya apa namanya? WhatsApp. Komunikasinya kita maunya lebih pakai WhatsApp sih gitu. Nah, kan bisa dibilang Koko nih di startup juga lah ya, bisa termasuk startup ya. Betul. Dan untuk 10x your productivity kita nggak bisa kerjaan sendiri gitu kan. Untuk bisa meningkatkan produktivitas kita butuh tim. Nah, mungkin buat teman-teman di sini juga yang mungkin startup dan juga mau improve meningkatkan juga dari productivity-nya, mungkin Koko bisa sharing. Kalau sebelum ketika Koko mau rekrutmen seperti itu ya, mau rekrutmen, building tim, nah itu gimana sih prosesnya? Apa sih kriterianya yang Koko cari? Terus cara ngerekrutnya apakah online? Apakah ada virtual assistant di sana atau gimana? Oke, saya sebenarnya waktu dari pengalaman saya udah bikin beberapa kali bisnis, memang ngerekrut tim itu bukanlah hal yang mudah, tapi juga bukan susah ya. Tapi yang saya pelajari adalah kita perlu tahu orang-orang ini yang ikut kita tahu apa yang mereka kerjain. Biasanya saya tanya, biasanya saya kalau nanya adalah apa sih yang kamu lakuin on the weekend? Karena saya perlu tahu itu. Mungkin pertanyaan itu simple. Kenapa sih saya nanyain? Kadang-kadang yang di weekend itu yang sebenarnya membantu mereka untuk perform during weekdays bersama kita. Kalau mereka suka nonton, saya suka tanya nontonnya nonton apa. Bukan mau kepo, cuman kita mau tahu ini sebenarnya apa yang dia sukai. Kan kita juga mesti mendukung ya. Kadang-kadang weekend mungkin mereka punya fotografi. Kita kan nggak pernah tahu. Tapi lu bisa foto. Ya kita ternyata dia lebih suka foto. Sering saya temuin job application-nya mereka nggak sesuai dengan strength-nya mereka atau minat mereka. Karena kalau dia udah minat, biasanya dia akan put the effort bigger lah. Bahkan nggak diminta pun oke kan. Nah, tapi di luar itu buat bisnis yang memang masih kayak startup ini kan berarti masih memvalidasi ide ya, Bordes ya. Jadi kalau memvalidasi ide ini, saya hanya punya tim yang pasti perlu finance, oke. Kedua perlu PA. Kalau buat teman-teman yang memang super sibuk, yang butuh ini perlu orang yang bisa semi PA, personal assistant. Jadi ngatur kalender. Karena ngatur kalender itu kelihatannya simple, tapi nggak gampang gitu kan. Kita seringkali kelewatan. Dan kedua, dia bisa ngejagain kita dengan telepon-telepon yang nggak jelas. Itu penting banget. Jadi PA itu bisa nyamatin, kalau teman-teman bingung, cari PA multi-talent gitu ya, mau belajar. Kalau memang budgetnya tipis banget, cari PA. Karena menurut saya, dari sejauh ini, saya memang butuhnya lebih orang yang bisa bantu saya admin. Karena I'm very bad with admin. Tapi bukan saya nggak bisa. Saya memang tidak memilih untuk fokus ke sana 100%. Tapi bisa. Tapi kalau udah biasa dilakukan, saya nyuruh orang nih, lu bikinin ininya aja nih, bikinin isiannya aja gitu. Jadi saya nggak mau terlalu ribet. Nah, yang kedua udah pasti finance. Finance ini bisa Anda outsource. Kalau saya kebetulan punya teman-teman yang lebih jago, jadi saya lebih percayakan outsource. Karena kan mereka akan lebih long term sama bisnis kita. Dan kebetulan memang saya advisory di salah satu perusahaan yang ada hubungannya tentang keuangan lah, tentang manajemen keuangan. Jadi saya banyak memberikan insight-insight bisnis, tapi mereka juga membantu saya di pengurusan pajak pribadi dan lain-lain. Jadi saya nggak tahu beres. Saya misalnya ada konsultasi, saya bilang, gue ada project nih, gimana masukinnya? Gue mesti invoice, bisa nggak lo bantu gue? Nah, kayak gitu-gitu penting. Finance nomor 2, karena kalau lo nggak bisa nagih, itu jadi masalah kan, apalagi kalau Anda berbisnis. Yang ketiga, Anda pasti, kalau saya sekarang lebih seneng timnya outsource ya, bro. Kenapa? Karena kalau outsource, saya tidak terlalu banyak waktu ngelatih. Kecuali saya punya SR. Jadi saya sistemnya sekarang nyari outsource, tujuannya apa? Karena outsource sudah bisa kelihatan ekspektasi hasilnya. Itu. Jadi misalnya kayak sosial media, itu kan kerjaan yang harus dikerjakan regular. Weekly update, daily update, terus kemudian daily monitoring. Nah, saya kalau mengajarkan orang di tim saya internal, itu terlalu banyak orangnya. Dan cost-nya kan terlalu tinggi, bener nggak? Betul. Nah, kalau terlalu tinggi, saya pikir dengan outsource sebenarnya cukup efisien, bro. Itu. Yang penting kita tahu dia jagonya apa. Dan dengan outsource kalau kita nggak suka atau nggak cocok ya, kan kita akan coba lah 3 bulan atau 1 bulan, nggak cocok kita bisa ganti.
Kalau pegawai kita udah training, kita ada rasa emosi, yang bukan emosi sih, ada rasa keterikatan. Lah kita, ya. Betul, dan kalau kita ngobrol sama orang kan udah beda ya. Kita mau dia maju, karena kita pengen semua orang yang di bawah kita pasti jauh lebih baik dari kita. Nah, kalau itu nggak terjadi kan akan rasa keselnya ada sendiri gitu, dan itu akan proses lagi. Bayangin dia udah belajar probation 3 bulan, Anda training, tiba-tiba dibajak atau dia pergi ke tempat lain. Aduh, rasanya nyesek banget kan. Nah, tujuannya saya nyari outsource bukan untuk saya 100%kan semua bisnis saya di outsource, tapi saya ketemu modelnya, ketemu rutinitas apa sih yang dibutuhin. Karena seringkali rutinitasnya itu nggak ketemu. Kadang-kadang kita mungkin kan suka bilang, oh iya pegawai saya ini nggak kerja apa-apa, padahal memang dia nggak dikasih tasnya aja, dan kita juga nggak ngerti ngasih apa ya. Sana suruh dia macam-macam yang dia akhirnya juga bingung, gue nih ngapain nih, padahal gue harusnya mungkin orang programmer atau orang IT, tapi disuruh bikin kopi, disuruh nganterin barang karena dia punya motor. Itu sering terjadi. Dulu awal-awal saya juga masih gak ngerti soal begitu-begitu. Tapi lama-lama saya udah mulai ngeliat, oh kalau mau cepet, mau lebih kelihatan result oriented, kita mau tes bisnis model beberapa kali ya tetap saya pakai outsource lebih banyak. Jadi biasanya saya tadi ada finance, yang pasti kalau emang budget minim banget cari PA buat teman-teman yang solopreneur atau entrepreneur. Yang ketiga outsource ya. Jadi outsource itu kan ada banyak, ada social media, itu penting banget, digital marketing, minimum ada social media maintenance. Lantas yang pasti juga, saya melatih, saya punya tim admin. Admin menurut saya nextnya baru bisa jalan. Kalau memang misalnya PA kita sudah kerjanya banyak, mungkin admin kita harus hire. Kadang-kadang kan ada kerjaan-kerjaan yang lebih detailing, yang tim kita mungkin nggak ke-handle gitu. Yang pasti marketing juga penting, tapi kalau marketing sekarang saya percaya di digital bro. Jadi akhirnya orang marketing saya fokusnya ada semuanya di digital channel. Jadi kayak begini nih, misalnya kita melakukan IG Live, melakukan Zoom, buat saya itu oke. Tapi closingnya, buat sales closingnya, saya punya tim yang saya training. Jadi saya melatih closer, saya sebutannya. Kebetulan memang kan saya belajar juga dari Denlock gitu kan, jadi tentang closing di bisnis, dan waktu saya lihat ternyata konsepnya cukup menarik. Jadi kita bisa closingin produk-produk orang yang asal kita mengerti objection handlingnya, kita ngerti pain-nya, market lagi balik-balik, dan kita mengkualifikasi siapa yang cocok sih buat produk kita. Dan itu yang saya lakuin, saya biasanya bikin video. Dari video itu saya udah punya, karena produknya produk kami gitu ya, kami tahu handling objection-nya, kami tahu nih the right people-nya seperti apa. Nah itu kita based on performance. Kenapa kita based on performance? Karena kita tahu kalau mereka kan, karena kita lihatnya belum terlalu banyak ya, artinya kita masih ngetes tweaking, kita masih beresin landing page. Nah, saya lebih berpikir lebih baik saya pakai sistem adalah external sales team, atau kita sebut external closer kalau istilahnya saya gitu. Kenapa? Karena dengan itu kalau mereka perform jauh lebih baik. Biasanya juga kebetulan teman-teman ini pun anak-anak graduate dari anak-anak Indonesia yang belajar dari Denlock juga. Jadi mereka ada di satu dunia, hampir ada sekitar 80-an, cuman yang di Indonesia ada sekitar 40-an. Ada juga yang bantu dari Jerman, dan ada yang dua dari Jerman. Jadi orang Indonesia yang tinggal di Jerman. Jadi mereka juga bilang mereka kuliah di sana pengen dapetin duit penghasilan tambahan, setidaknya pas balik ke Indonesia dapat uang jajan lah, ya kan? Ya saya latih untuk mengerti produk kita, dia suruh ikutan produk kita, jadi dia ngerti experiencing the product. Jangan cuma dikasih, kan kebanyakan orang tuh selalu dikasih produk, lu baca deh sendiri brosur. Karena memang saya orangnya senang belajar psikologi of selling. Saya melihat bahwa ternyata tuh selling itu kita harus tahu apa yang ada di pikiran user kita. User kita itu kita tanya. Jadi dengan cara bertanya, kita kayak pakai meta model, kita bisa mengerti nih apa yang terjadi di pikiran user. Karena banyak kan orang kalau udah telepon, dia udah mau ngomong sama kita, itu kesempatan terbaik adalah untuk kita bukan untuk langsung jualan, Pak beli sekarang gitu, bukan, itu yang sering salah, akhirnya diri pasti terus mengkualifikasi. Kita mesti tanya, Pak sebenarnya tujuannya itu apa sih, apakah Anda benar-benar perlu atau enggak, karena kita mesti ingat bahwa nggak semua orang bisa beli produk, nggak semua orang cocok untuk produk kita, biarpun mereka punya kebutuhan, dan urgensinya, banyak kan orang nggak beli karena nggak urgent, atau nggak punya waktu. Kalau dia nggak punya waktu, dia biasanya juga nggak beli. Tapi kalau dia bilang, saya pengen bikin waktu, karena ini urgent banget buat saya, ini saya perlu change in my life. Jadi itu yang kita ajar gitu. Jadi saya ngajar sendiri, saya juga waktu itu mengajar beberapa startup untuk ajarin tim closing. Jadi biasanya closing itu kita mengqualify-nya itu by WA dulu. Nanyanya juga bukan nanya, Kak, nih kita ada baju nih warna hijau, biru, enggak. Kita caranya sangat beda.
kita tanya, kita dapat database, kita mau hubungin Anda, mau ngobrol dengan Anda, apakah Anda tertarik untuk diskusi lebih lanjut? Kalau iya, kita lanjut. Kalau enggak, kita move to next lead ya. Itu juga. Ada permission berarti ya dari mereka. Ada permission, ya karena kita udah nggak seperti dulu. Itu yang kita sebut sales 4.0 ya, kalau pernah dengar gitu. Karena banyak kali orang jualan jualan aja. Dia sikat terus orang yang ngomong, pernah kan ya Andre ya? Hajar terus gitu. Pas kita saya biarin aja gitu. Terus gimana Mbak? Apa sih Mbak? Dari tadi saya lagi kerja. Kasihan itu. Nggak enak banget. Iya. Harusnya kita tanya. Mission tadi juga ya. Betul. Bayangin kan kita juga kadang-kadang si yang nelfonnya, yang bantu untuk prospecting, mereka juga nggak ngerti kita lagi kondisinya apa. Misalnya lagi nyetir atau lagi naik motor. Kan itu bahaya. Harusnya ditanya, Bapak lagi sibuk nggak? Apakah lagi Bapak dalam berkendara? Kalau berkendara, kita mau ngobrol, apakah kita bisa set waktu? Jadi biasanya saya mengqualify hanya dengan WA aja, karena WA itu kan jauh lebih enak, permisif banget, dan mereka langsung baca. Karena kalau kita angkat pun mereka langsung pikir kita pasti mau jual sesuatu. Jadi ini beda banget. Kalau di United States, di Kanada, itu memang mereka pakainya telepon, jarang WA. Akhirnya memang WA itu kita yang bangun, saya yang bikinin konsepnya untuk strukturin sesuai dengan konsep ya, kita mengkualifikasi. Jadi tujuan sekarang, bisnis sekarang adalah mengkualifikasi produk yang benar buat si user kita atau bukan. Jadi bukan lagi menjual kayak zaman dulu. Kalau dia kualifikasi ya pas, dia akan pasti beli. Biasanya begitu. Atau dia menunggu atau dia mencari cara untuk membeli. Itu biasanya. Karena kan sama lah kayak misalnya kita bilang, oh ya produk ini akan diluncurkan dalam 1 bulan lagi. Nah ini buat siapa? Buat orang-orang yang pengen lose weight tanpa harus kerja keras ya. Wah itu kan udah kata-kata kunci tuh. Tapi dengan begitu pun kan siapa yang cocok ya, tapi Anda harus siap memberikan diri Anda minimum 1 jam. Punya nggak waktu 1 jam setiap hari? Biasanya orang berpikir tuh 1 jam gue ngapain gitu kan. Ternyata bisa sambil di perjalanan atau mungkin lagi pulang ke rumah. Nah tetap harus ada komitmen, karena kita tahu bahwa orang beli produk seringkali nggak komit, ya nggak sih? Kita beli buku, kita beli kelas fitness saja, itu nggak komit tuh bro. Jadi kita nggak merasakan manfaat terbaiknya, gitu. Makanya kalau di saya, tadi saya bilang saya punya tim sales team supaya membantu untuk closing. Kalau nggak ada ini, akan sulit. Karena kan dari sales itu saya juga bisa dapat feedback. Makanya saya sama tim sales saya selalu tanya, kalian gimana nih? Sejauh ini apa sih objectionnya, apa permasalahannya? Kalau sampai nggak bisa, ada pertanyaan lebih lanjut, saya coba untuk ketemuan. Tapi saya tidak mengclosingkan mengclosingkan prospek, saya memberikan edukasi biasanya. Karena biar teman-teman yang mengclosingkan. Karena kan beda ya kalau kita memang sudah bicara di depan. Saran saya jangan pernah mengclosingkan, karena akan kelihatan kita juga nggak punya tim yang baik gitu loh. Jadi saya membiarkan tim saya yang berproses, mereka yang tanya. Rezeki nggak kemana-mana soal Bordes, itu aja. Ya, good point. Iya, benar. Menarik tuh, apa namanya dari apa konsepnya seperti itu. Karena jujur banyak juga startup yang mungkin dikejar harus ada cash flow, akhirnya cara closingnya brutal gitu ya. Hard sell seperti itu. Dan nah, berarti di bawah Koko sekarang nih ada tim sales, ada tim marketing yang bawa leads, datang langsung di closing, ada finance juga ya. Ada finance ada PA juga seperti itu ya. Nah, kalau dari Koko sendiri, apakah ada briefing harian atau mingguan? Terus apakah ada evaluasi itu seberapa sering kayak gitu untuk di timnya sendiri? Saya mau klarifikasi, saya sebenarnya sekarang partneran. Jadi dulu memang saya sendiri, sekarang saya partneran. Jadi holding company kami adalah wealth management company ya, berfokus kepada membangun kekayaan. Jadi dari model investasi kita punya beberapa instrumen, cuman memang saya pegang edukasinya. Kebetulan kita men-streamline-kan, biarpun kita tahu kita masih kuat untuk sustain. Partner-partner saya, kita cari cara terbaik untuk kita bisa bawa produk kita sama layanan kita lebih panjang. Memang akhirnya saya menggunakan, kita sebutnya support group. Jadi support group itu di dalamnya ada finance, di dalamnya ada tim PA yang bisa membantu banyak divisi. Kalau kita ada 4 divisi company, anak perusahaan. Lantas kita juga ada tim desain. Jadi desain itu juga ada yang ngerjain, ada 1 orang yang ngerjain. Kita juga ada tim buat setting sama komunitas. Jadi semuanya kita sentralisasi sekarang konsepnya. Dengan biarpun tadinya ada eksternal outsource ini bisa dilepas karena udah ada polanya. Jadi kita sudah menerima polanya, tim kita yang sekarang bikin polanya. Jadi sekarang ini memang hampir seminggu ini, 2 minggu, saya membereskan semua pola-pola supaya rapi.
Karena kita kan udah lihat directionnya ya. Jadi kalau kita biasanya ada weekly meeting bro. Weekly meeting itu tiap Senin dengan beberapa shareholder. Kebetulan salah satu shareholder kita di Sydney, Australia. Dia karena keluarganya di sana. Jadi per Juni kemarin dia udah balik. Sekarang kita lakukan itu, besok pagi pun nih dia akan follow up nih. Kita maunya plannya apa seminggu ini ke depan mau ngapain nih. Jadi dia akan qualify. Gue ada dapat leads baru nih, tolong dong di follow up. Gue ada ide ini, what do you think of this business? Lu bisa nggak bantu ini? Jadi we're doing this quite often, dan HRD kita juga ngebantu untuk membantu supaya ngerti. Karena kan HRD ini pegang 4 divisi lagi ya. Jadi keren banget sih menurut saya, ibu ini luar biasa, dan kita pakai talenta untuk ngurusin namanya masuk dan keluar. Tapi yang pastinya clock in clock out, betul. Jadi ntar malam nih setelah selesai aja saya mesti clock out. Tapi jadi serunya adalah kita jadi tahu update each other gitu. Karena dia bisa kasih tahu Pak ini lagi update-nya di sini. Jadi dia tujuannya cuma kasih tahu ini udah on progress, udah done, atau masih stuck. Kalau stuck apa yang kita bisa lakuin Pak? Apakah timnya, apakah orangnya? Jadi memang kita lagi membentuk satu tim yang menurut saya belum pernah nih kayak begini saya. Jadi saya enjoy the process gitu kan. Karena kalau dulu saya kalau dalam keadaan mepet begini, biasanya saya pasti meminimalkan pekerjaan atau ada beberapa orang yang kita let go. Tapi sekarang ini kita coba untuk meminimalkan yang ternyata harus kita let go, ya ternyata outsource sama part time. Tapi it's okay, karena kita juga bilang kita mau nggak mau kita harus bertahan dengan produk kita gitu kan. Kita juga roadmap ya, karena kalau teman-teman tahu perusahaan investasi itu tidak 100% dana nasabah kita bisa pakai dong, kita dapat margin kecil, lebih kecil bahkan dari yang perusahaan retailer. Nah, itu yang kita mengerti. Tapi karena itu juga setiap business unit harus becoming profitable. Jadi kita harus minimum ada revenue, kita minimum udah bisa cover. Nah, memang ini proses nih. Apalagi lagi COVID, kita lihat ada beberapa perubahan nih, banyak banget Pordes itu juga. Tiba-tiba juga jadi WFH seperti itu ya mereka, atau dari sebelum COVID ini juga sudah WFH mereka, sudah remote? Sebenarnya enggak. Sebenarnya kita WFH sekarang lebih pilih WFH. Jadi orang IT-nya pun sekarang lebih pilih WFH. Kenapa? Karena dia bisa handle sampai Sabtu Minggu. Kalau enggak, nanti dia harus balik dulu ke kosan, dan kebetulan memang di internet di gedung kita kurang bagus. Jadi kalau saya ke kantor, saya nggak bisa kerja. Jadi saya bilang saya mendingan balik pulang. Saya cuma ngurusin paling dokumen dan perlu meeting bentar, face to face baru bisa. Tapi kalau internet kita tetap saya di rumah ada 4 koneksi, udah sikat ya, 2 dari mobile phone, 2 dari landline, dan 1 lagi kabel kan. Itu 1 landline, 1 kabel gitu. IndiHome dan 1 provider lokal. Jadi saya tetap bilang bahwa tim harus produktivitas gitu. Karena saya bilang mau tukernya apa nih? Mau tukernya clock in clock out atau mau tukernya produktivitas? Ya pasti produktivitas. Kebetulan partner kita juga orang-orang yang memang mau lihat produktivitas gitu. Setuju lah, maksudnya mereka setuju nggak perlu yang harus datang, tapi sebenarnya lebih produktif kalau di rumah seringkali, kadang-kadang gitu ya. Ya, dan itu kan kita monitor ya. Jadi saya juga monitor tim, dia kerjaannya kebetulan saya juga tahu kamu ngerjain apa aja, apa kesulitannya, saya juga turun gitu. Bahkan kita saling tukar pikiran, oh ya kamu bisa ini ngerjain dengan pola begini, karena masih memang anak baru undergrad baru lulus, jadi tapi semangat belajar luar biasa, jadi dia bisa mengambil tanggung jawab, dan ini saya suka banget karena jarang banget ketemu orang-orang yang memang, maaf sekali ya, kalau di kota besar biasanya lebih manja kalau menurut saya, tapi kalau di daerah karena dia dari Garut, dia jauh lebih enak gitu, dia jauh pengen belajar gitu. Saya selalu bilang bahwa merantau itu biasanya punya semangat jauh lebih kuat sih, kita bilang. Iya. Oh ya, menarik. Tapi kalau di rumah, challenge-nya bukan koneksi, tapi distraction. Betul, challenge-nya distraction. Seperti itu ya. Nah, kalau dari Koko sendiri kan nih, biasanya problem utama untuk jadi produktif itu distraction. Nah, kalau dari Koko sendiri, habit-nya itu seperti apa? Apakah di notifikasi di off kan, atau mungkin airplane mode ketika butuh fokus, atau mungkin di rumah ditutup pintu, boleh masuk setelah jam 12 atau gimana kalau dari Koko? Kalau saya pas kalau udah clock in biasanya saya langsung kunci pintu, paling cuman buka pintu bentar untuk fresh air gitu kan, terus saya ngambil minum beberapa kali. Tapi pas udah di kamar, saya udah in my zone, kita udah di mode-nya kita nih, misalnya mau bikin plan atau mau bikin kayak tadi saya bilang copywriting, kan itu butuh waktu. Jadi saya pakai musik yang cuman iringan, saya sebutannya productivity music. Jadi kalau cari YouTube productivity music,
Dan saya biasanya cari yang ada hertz-nya. Ada 432 hertz, ada 528 hertz. Jadi menurut riset ini kalau kita air, take note nih. Ya boleh. Air yang kita minum, kita badan kita kan 70% air ya, dan itu mempengaruhi banget ketika kita mendengarkan suara-suara di frekuensi tertentu. Yang terjadi adalah air-air ini akan membantu kita untuk berproduktivitas lebih baik. Contoh misalnya, kita juga termasuk yang sakit. Misalnya badan kita sakit, sel-sel darah kita itu bisa langsung berproses dengan lebih baik. Nah, saya mendengarkan 432 Hz ini sudah hampir 10 tahun. Dulu saya di 528 disebut solfeggio mi. Ya, jadi ini mi itu 528 Hz. Jadi kalau Anda tahu do, re, mi itu 528 Hz. Nah, hal yang sama itu juga dipakai oleh Hmong. Hmong itu kayak Buddhist Hmong atau Hindus Hmong ya. Mereka pakai Om Swastiastu gitu. Dan itu dipakai juga di kalau ada kayak misalnya kalau di Kristiani itu ada kayak lagu rohaninya, ada lagu kesembuhan. Kalau di Muslim ada kayak baca doanya. Nah, frekuensi yang sama ini yang biasanya terjadi penyembuhan. Jadi kalau kita pelajari, ini bisa merejuvenate our brain cell. Itu salah satu yang penting. Kedua, kenapa saya pakai 432? 432 itu adalah the frequency of heaven disebutnya. Jadi Anda kalau di situ jauh lebih tenang. Karena kan kita sekarang bayangin ya, kalau malam lebih tenang nggak? Kayak begini kenapa saya suka malam? Karena tenang banget. Tapi kalau siang, tanpa Anda sadari, pas udah mulai pagi ke siang, frekuensi itu jadi tebel. Kita ngerasa tuh thick banget, the air is thick. Kalau istilah bulenya is thick, ya, kok kayaknya gue mumet ya, mau pagi-pagi mau ngapain gitu. Nah, dengan ini saya masuk zone-nya, saya lebih cepat. Jadi kayak trance, kayak di hipnosis saya trance. Nah, itu saya bisa melakukan produktivitas jauh lebih baik. Dan kreativitas juga ada. Jadi saya tinggal cari, mau creativity 5 to 8 Hz atau 432 Hz. Itu enak banget, gitu. Oke, menarik banget. Kapan pakai 432, kapan pakai 528? Pelan-pelan sih seiring jalan, tapi saya lebih suka 528. Kenapa? Karena 528 itu banyak unsur healingnya. Karena kan kita nggak tahu ya, di pagi-pagi mungkin kita kurang makan, kurang apa. 528 itu juga mengurangi stres gitu. Kalau 432 itu memang lebih ke arah musik yang menenangkan. Nah, tapi dia juga ada elemen penyembuhnya juga, cuman tidak sekuat 528. Kalau 528 itu ada namanya Dr. Lance Horowitz, dia melakukan riset terhadap air. Nah, karena kita 70% air, banyak kan kita kalau kurang minum air juga dibilang apa? Kita gampang sakit, benar nggak? Itu juga sering tuh. Ya, nah itu juga sebenarnya pengaruh banget. Jadi kalau saya berapa kali mencoba dengan teman-teman yang pusing, ya, coba dengerin 528 Hz, harus dengan pakai earset, jangan pakai audio ruangan. Ketika pakai earset, dia akan cukup besar sehingga Anda mulai dengar. Pertama kali mungkin nggak enak. Saya tahu ada sesuatu yang baru nggak enak ya, tapi lama-lama bisa jalan. Ya. Nah, interesting enough, oke. Dari 528 Hz ini dipakai oleh Jimi Hendrix, No Woman No Cry. Jadi waktu dia bikin, dia musiknya masuk ke Woman No Cry, terus dia ada lagu-lagu yang keren kan zaman itu ya. Nah, ada banyak orang yang mati gara-gara ini. Termasuk juga John Lennon. Ketika dia merekam musiknya dengan 528, yaitu Imagine. Ya, Imagine There's No Heaven, Imagine There's No Hell, yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena dengan adanya musik ini mereka healing. Their soul is healing. Nah, ini yang sebenarnya dilindungi sama perusahaan medis. Jadi mereka suka bilang, oh itu nggak ada, itu nggak benar. Which is yang saya lihat ternyata nggak juga. Itu belief tergantung dari apa yang kita nyaman kan sebenarnya. Ya harus ada pilihan lah. Kalau harus juga begitu terus kan nggak menarik. Tapi there are research yang cukup besar dan juga big movement yang terjadi di balik ini semua. Jadi kalau mau tahu bahwa musik yang sekarang dibikin itu ada hertz tertentu, disebut earthly tones. Jadi kenapa ada musik-musik sendiri yang kalau Anda pakai malah jadi mumet palanya atau malah jadi bete, malah jadi masuk. Nah, ini menjadi standar industri 440 Hz namanya, 440 Hz. Nah, 440 Hz ini yang disebut the death tone atau earth tone. Nah, jadi memang ketika Anda mendengarkan ini yang terjadi adalah rasanya kayak kok gue kosong ya, kok gue nggak fulfill gitu ya, kok gue nggak ngerasa enak of today gitu loh. Once you listen to this Hertz, kalau Anda dengarkan berterus-menerus, itu kayak seperti memprogram kembali alam bawah sadar Anda. Itu. Jadi, tanpa Anda sadari, semua pemrograman hidup dapetnya dari mana sih? Alam bawah sadar, 90%. 10%-nya baru dari apa yang Anda sadar. Ketika ada orang manggil, lu udah kerjain ini, oh iya. Tapi kalau nggak, kita balik lagi tuh zone-nya kita. Kita mau ngapain ya yang enak, gitu. Kira-kira gitu. Wah, menarik banget nih.
Koko interest banget sampai risetnya dalam banget nih terkait Hertz ini. terkait Kebetulan saya ikutan sama satu event dari Mind Valley ya, Vision Lakiani. Siapa tuh? Ada James Quick juga, tapi dia salah satu pembicara ya. Nah kebetulan saat itu yang bercerita bukan pembicara utamanya, malah adalah peserta lain, karena memang di situ banyak practitioner, healer, mediasi kan, dan kebetulan acaranya di Bali. Karena kalau enggak acaranya mahal banget. Nah itu acara termahal ke Bali saya 3 hari itu di sana tuh. Acara Mind Valley, ikut berdua sama Sunil 2014 ya, 2014. Dari situ saya ketemu teman-teman bule yang seru banget, dan mereka ternyata hebat-hebat. Nggak dikenal tapi misinya mereka tuh seru-seru aja. Termasuk seorang ibu namanya saya lagi lupa lagi. Mary Henderson. Dia itu adalah seorang branding specialist. Dia suaminya punya salah satu branding agency di Melbourne. Nah dia memang Chris Merizu namanya AFES ya, Awesomeness Fest. Ya nanti kalau cari Awesomeness Fest itu cuma ada dari Mind Valley. Itu isinya orang-orang yang memang berpikir di luar norma yang biasa kita lakuin ya, gitu. Ya, nah yang menarik ya si Mary ini melakukan anaknya sendiri, dia baru punya anak waktu itu, dia cerita 2 tahun dia mendengarkan musik-musik 528 Hz. Jadi anaknya sendiri jarang sakit. Dia bilang, padahal dia ada perbandingan dengan yang enggak dan sudah, dan dia juga belajar 10.000 jam. Jadi dia hampir belajar hampir 5 tahun ya. Jadi waktu saya di-share, dia ceritanya tuh seru banget. Jadi saya penasaran, wah saya juga sama gitu loh. Dan itu saya buktiin juga pada teman-teman dulu di kantor yang pusing suruh pakai, ini lo denger aja, lo pokoknya jangan nanya aja. Coba lo tiduran 20 menit, healing tuh biasanya bro. Itu. Dan saya bilang, kok bisa sih? Ya saya bilang tubuhnya karena ada air. Karena saya kan nggak mungkin saya kasih tau lo dengerin pasti sembuh. Coba dengerin efeknya lebih enak nggak? Itu dulu aja. Gitu. Jadi bukan placebo ya. Bukan, iya. Bahkan saya sampai ekstrim waktu itu, istri saya sempat kesleo, ya kan, kesleo. Dia nggak sadar, dan memang kalau nggak kita harus bawa rumah sakit. Saya bilang udah tiduran, gua sambil kasih minyak, kayak minyak kutus-kutus lah ya. Enggak, bukan minyak kutus-kutus. Cuma kasih minyak, habis gitu saya dengerin dia di stereophone. Paginya dia nggak sadar, dia jumping atas the bed. Dan saya bilang, tadi malam lu sakitan. Oh, kok gue bisa sembuh ya? Ya. Until today sih dia ketawa aja, dia bilang kok bisa ya, gue nggak suka padahal dengerin gitu. Ya mungkin waktu itu is you're in pain gitu kan. Memang waktu itu pun juga ayah saya kan juga meninggal karena cancer. Jadi waktu itu pun waktu dia buat tenang, saya juga memperdengarkan 5 to 8 Hz ini. Dan saya nanya, Daddy gimana? Do you feel ease ya, lebih enak? Mau pasang lagi nggak? Dia akhirnya keep on pasang tuh. Jadi mami saya akhirnya pasangin playlist, bikinin playlist dari YouTube, dia dengerin. Jadi jauh lebih tenang. Itu. Jadi ini keren. Jadi kita harus pelajari bahwa tubuh kita tuh ekosistem. Kalau kita ngerti what happens here, what happen in our mouth, what happen di semua jalur kehidupan kita, cakranya kita akan jauh lebih baik sih bro. Dan itu akan membantu kita untuk balancing life. Karena saya tahu it's a challenge buat everyone kan. Kalau Anda dibantu dengan musik doang, musiknya kalau musik yang ada lirik kan susah ya. Kita mau ngapain gitu, agak sulit gitu. Dan kadang-kadang liriknya itu membunuh kita kembali produktivitas. Misalnya, I just wanna be lazy gitu kan, ada lagu Bruno Mars. Nah itu kan akhirnya jadi memprogram kita, oh iya gue mau lazy, mau ini having fun, padahal belum stage-nya gitu. Itu juga bahaya gitu. Iya. Niatnya pengen denger biar enjoy, tapi malah justru jadi backfire buat dia malah jadi drop gitu ya. Nah, menarik banget nih terkait tadi. Saya jadi belajar dan take note juga, dan setelah ini bakal cari langsung gitu ya. Karena kayak yang saya share tadi pagi di story kemarin atau tadi pagi itu kan cuma sekedar musik, oh ini yang enak, yang jazz kayak gitu. Tapi lebih spesifik bakal saya cari lebih di hertz-nya yang tadi Koko share di 32 atau di 528. Dan itu akan banyak banget Andreas ketemu, soalnya akan ada dari penyembuhan, bahkan ada buat attract our manifest our attraction ya. Jadi misalnya kita pengen sesuatu, kita mempercepat gitu frekuensinya, itu akan banyak banget. So you'll be, jadi kenapa saya bagiin free, karena it's free gitu, as simple as that. Gitu. Oke, next ya. Nah,
kalau kan ketika bekerja pasti kita butuh refresh ya, ibaratnya kan kayak ada yang cerita apa namanya, metafora ya, kalau misalnya kita pegang gelas selama 1 jam pasti capek sih, harus Capek, betul. taruh dulu sampai akhirnya kita Begini bisa terus, lebih long last kayak gitu, kerjanya juga lebih lama juga seperti itu. Nah kalau dari Koko sendiri, jarak antara bekerja break itu berapa lama? Dan biasanya break apa yang dilakukan? Apakah stretching? Apakah karena di rumah yoga? Atau gimana? Atau ada stretching something yang mungkin bisa bikin fresh lagi baru kerja lagi? Atau di rumah sama sekali nggak makan daging, makannya bener-bener sayur yang bikin energize? Ya, saya udah nggak makan daging. Jadi saya selalu ngambil. Saya sempat makan daging nyolong kemarin, makan KFC malah keracunan karena udah nggak biasa. Udah lama berarti ya? Daging itu dari November 2019 ya, November 2019 saya pelajari, ternyata memang kebetulan juga ada temen pendiri startup diabetes, dia makan 15 obat, dia ubah gaya hidup 6 bulan dia totally heal. Jadi yang katanya diabetes gak bisa heal, ternyata dengan dia makan plant-based diet dia berhasil heal 100%. Bahkan sekarang dia juga udah bagian dari vegan meetup. Dari situ saya lebih lihat ya, karena bukan cuma sekedar story, karena I know his story gitu. Tapi dari saya sendiri, saya pasti pagi itu minum lemon. So I can never drink without lemon. Jadi kalau mau dibilang kenapa lemon, I can tell you a lot about lemon. Lemon itu sebenarnya ada asam di mulut, tapi di badan menjadi alkali. Tubuh kita butuh alkalin. Ya kalau Anda pelajari bahwa cancer cell tidak live di environment alkali atau alkalin ya. Kalau kita lihat baterai itu alkalin. Kalau asam ketika Anda taruh baterai kelamaan akhirnya keluar cairan, nah itu asamnya tuh. Nah, kalau ya asidnya. Nah, itu yang saya selalu minum. Jadi ceritanya umur 31, 10 tahun lalu saya pertama kali kena asam lambung. Akhirnya asam lambung 3 hari. Sebelum saya nggak pernah tahu apa itu asam lambung. Jadi akhirnya saya mengerti, waduh ini kenapa gitu. And it's very painful. Karena saya kalau sakit biasanya lama, tapi biasanya udah bisa bertahun-tahun nggak sakit tuh. Kalau udah sakit biasanya agak lama, tapi saya lagi perbaiki itu kayaknya doa. Jadi saya harus ganti copywriting-nya juga. Kalau sakit saya harus cepat sembuh, gitu kan. Nah, tapi intinya waktu saya akhirnya tahu, saya belajar gitu, ternyata itu bisa saya maintain. Kalau saya misalnya terlambat makan, ya, kan kita sering terlambat makan ya, lagi asik kerja atau lagi in the mood, ya. Saya selalu ada lemon nih, kayak sini sih lemon nih. Nah, ini lemon dengan gelasnya gelas perak. So you can hear the banging ya. Jadi kenapa gelas perak? Kalau Anda tahu, raja-raja di zaman dulu itu minumnya dari gelas perak. Gelas perak itu membantu membuat hexagonal water. Jadi you're healing yourself really well. Dan juga dia nggak kena unsur plastik. Jadi everything in the world around us itu pasti ada pengaruhnya. Nah, saya selalu minum lemon dan juga teh. Biasanya teh itu untuk neutralize ya. Jadi body saya udah biasa gitu. Dan saya jarang minum kopi, tapi kalau minum kopi saya pasti kopi hitam gitu. Tapi kalau relaxnya saya main sama anak, karena anak kan biasanya suka gangguin. Jadi main sama anak. Udah bentar saya bilang, udah saya dia juga sudah bosan sama dedinya, saya yang ini, atau saya mungkin bosan. Bercanda. Nggak pernah bosan. Saya sih nggak pernah bosan. Tapi harus ngambil disiplin ya, nunjukin dia. Tadinya kan nggak enak ya, waktu pertama kali tuh ngelepasin dia, aduh dia nggak main sama saya tuh kayaknya nggak tega. Tapi now saya tanya, kamu lebih mendingan papi kerja atau mendingan main? Dia bosen juga kali, dia bilang main terus gitu. Masih kecil sih, umur 4 tahunan, tapi udah mulai ngerti kalau ngomong kayak orang dewasa gitu. Dia 2 tahun udah lancar bicaranya, vocabulary-nya udah banyak, lagu aja 40 lagu playlistnya waktu itu dia. Ya cukup jago sih. Ya puji Tuhan itu ya, saya bilang setiap anak jangan dibandingin ya. Jadi saya minta tolong banget jangan bandingin. Saya suka lihat kasihan anaknya. Jadi disayang aja, sayangin tulus aja gitu. Itu juga ya, anak kita juga nggak luput dari kekurangan kok. Tapi yang saya percaya bahwa kita ngajarin dia penuh dengan kasih lah ya, dengan jangan sabar. Kadang-kadang nggak sabar juga. Greget gitu. Greget. Iya. Itu Botes. Breaknya biasanya keluar main sama anak kayak gitu ya. Ya. Sorry, tadi lemonnya itu diperes atau hanya di slice baru dimasukin atau gimana? Saya bikin jadi ekstrak lemon ya. Jadi saya slice beberapa lemon, jadi satu aja juga udah lumayan banyak. Itu bisa buat 1 atau 2 hari.
Jadi bisa saya campur air, karena kalau enggak kan pahit banget. Yang penting itu airnya udah jadi alkalai. Jadi kan banyak orang bilang di slice kemudian ditaruh. Buat saya itu kelamaan. Nah, di lemon juga kalau kita slice fresh, itu ada namanya zat yang bikin kita jadi langsung lebih fresh. Itu. Oke. Nah, ini kalau mau bilang tips productivity, pagi juga saya melakukan cold showering. Jadi saya belajar dari namanya Wim Hof Method. Pernah dengar Wim Hof Method? Morning ritual ya. Morning ritual saya adalah saya mandi. Pernah dengar ya? Salah satunya pernafasan juga ya kalau nggak salah ya. Iya, betul, dia breathing 30 kali. 30 kali ngambil, kemudian kita tahan di pas ke-31-nya kita tahan sampai kayak kita udah sesek. Nah, yang terjadi adalah semua tubuh kita jadi ngeriset ulang. Nah, itu keren banget tuh, ngeriset ulang. Dan kita itu sama, ini dipakai di rumah sakit buat orang-orang yang perlu ambil napas, biasanya dilakukan berkali-kali. Akhirnya itu badannya ngeriset dan biasanya lebih stabil tubuh badannya, termasuk juga metabolisme tubuhnya, imun boosternya itu di situ. Jadi pelajaran Wim Hof Method juga saya pelajari dari seorang teman, dia umur 57 dan dia pakai ini dan dia jarang sakit juga. Dia bilang gue pakai Wim Hof Method. Saya bilang I want to know, I want to learn. Jadi saya juga baru pakai hampir kalau yang mandi cold shower udah hampir dari Januari. Tapi kalau yang breathing saya baru 3 hari 4 hari lah, nggak lama. Every morning. Almost every morning, baru bangun ambil breathe gitu ya. Terus saya lakuin morning meditation. Morning meditation itu saya pakai 6 phase meditationnya Vishen Lakhiani. Karena saya sukanya dia ada forgiveness, ada compassion, ada juga dari bentuknya adalah kita bayangin future kita 3 tahun dan kemudian bagaimana hari ini akan berjalan dengan baik gitu kan. Kemudian kita juga ada doa kepada higher power, yaitu bisa Tuhan kita, bisa kalau kita percaya bahwa diri kita juga mungkin kita nggak punya keyakinan, ya itu juga bisa gitu loh. Jadi saya suka banget karena itu membuat kita jadi boleh tolong tipe namanya tipe nama apa nih? Nulis type nulis. Type apa nih? Namanya yang tadi, yang guided meditation tadi dari Vishen Lakhiani dari Mind Valley. Jadi kalau dicari 6 fase meditation, 6 phase meditation. Saya type ya di sini ya. Mudah-mudahan punya waktu nih kita. Ya, saya sambil aja tetap juga nih. Seru banget. Iya. 6 phase meditation ya. Jadi nanti cari di YouTube ya, cari yang binaural sound. Kenapa binaural sound? Itu nanti suaranya di kiri dan kanan nih. Kiri dan kanan, Anda akan dengerin suara kiri, kanan, oke? Jadi nanti Anda bisa langsung trance. Jadi cepet trance-nya. Itu. Saya udah ngikutin dari 2014, ini salah satu yang bagus banget karena dia purpose guided meditation. Jadi bukan ngosongin pikiran, purpose guided. Jadi Anda punya diarahkan tujuannya itu. Yes. Saya dulu pernah ikut yang Deepak Chopra, mungkin Koko juga udah pernah denger ya Deepak Chopra, seperti itu kayak gitu. Betul. Nah, ini menarik sih, apa namanya? Cocok-cocokan sih, jadi mesti cocok-cocokan. Ya, jadi jangan selalu kita cari yang cocok. Jadi saya kadang-kadang juga buka Denlock juga punya namanya, saya lupa, tapi saya suka dengerin juga pagi-pagi. Saya suka ada. Nah, tadi ada pertanyaan soal Denlock, ada yang bilang dia fake guru. Menurut saya kalau kita belajar sesuatu, buat saya ambilan terbaiknya aja. Kalau kita ngeliatin fake, semua orang punya kekurangan ya. Itu. Ya. Kalau mau dibikin jadi konten, semua orang pasti bisa bikin konten yang jelek juga, karena kita juga dari pemerintah. Buat saya bukan soal, saya tidak fanatik sama satu ilmu, saya menggunakan semua ilmu untuk tujuan yang lebih baik, menjadikan diri saya lebih baik. Itu sih. Jadi mau menjawab pertanyaan Chris Merizu tadi itu. Yes. Ya, itu. Itu juga, apa namanya, dan guru-guru di Indonesia juga pasti, apa namanya, expert-expert pasti juga punya plus minus. Waktu itu pernah pas saya jadi trainernya Pak Tung juga, pas lagi fase-fasenya Mario Teguh lagi bermasalah gitu ya, Pak Tung juga ditanya, oke Pak Tung gimana tuh, apa ada motivator yang ada problem dulu waktu itu kan, Mario Teguh dan anaknya. Terus Pak Tung bilang, ya semua orang pasti ada plus minusnya, bahkan Tony Robbins pun pernah cerai gitu. Betul, pernah cerai ya. Yang penting kita bisa belajar, ambil yang baik dari mereka untuk diterapkan diri kita. Ya. Ya. Betul. Jadi kalau saya lihat jangan tergantung sama sosoknya, tapi ajarannya bisa dipakai nggak gitu kan? Ya, jadi prinsipnya Bruce Lee adalah absorb what is useful, serap apa yang berguna, discard what is not. Artinya buang apa yang nggak cocok buat situasinya. Jadi bukan buang ilmunya, tapi buang memakai teknik itu di satu saat gitu kan? Itu juga. Iya. Oke. Morning ritual, lemon, guided meditation, breathing, breathing, breathing.
cold shower itu 30 second ya. Jadi kepala Anda kasih cold shower, pakai air paling dingin, oke? You will feel refresh. Itu seru banget. You will like that so much. Langsung kepala ya, nggak kaki ke atas pelan-pelan gitu. Pertama kali cobain lah. Tapi saya senang banget. Sekarang tangan saya taruh tinggi showernya, saya ngerasain kayak hujan gitu, dingin, it was very good gitu. Seru banget. Langsung live langsung ya. Official live ya. Karena kalau Tony Robbins kan juga dia punya deep cold shower ya, tahu ya. Dia langsung masuk gitu, udah deep cold shower terus keluar lagi gitu. Dan itu ngaruh memang karena tubuh kita kayak freeze bentar, kemudian dia aktif lagi. Jadi badan kita pasti mekar lagi gitu, istilahnya semangat lagi. Itu. Iya. Nah, ini yang saya take note juga yang salah satu yang mau saya pelajari tadi beberapa kali Koko sebut Mind Valley ya untuk sumber itu juga. Saya sering dapat iklannya tapi saya pernah sekali tapi habis itu belum ini. Saya jadi tertarik buat belajar lagi. Nah, kalau dari Koko sendiri kan ini pasti banyak banget ilmunya, pasti apa yang orang yang bisa sharing adalah mereka adalah pembelajar yang baik juga. Gak mungkin kita nggak belajar tapi bisa sharing. Nah, kalau dari Koko sendiri untuk kita bisa jadi produktif, ada nggak sumber-sumber yang bisa kita pelajari dari sana? Atau mungkin ada buku, atau dari YouTube tadi, Mind Valley, mungkin selain itu, apakah ada referensi-referensi yang bisa kita pelajari? Saya sekarang lagi pelajarin namanya David Meltzer. David Meltzer ini dia sports one marketing yang juga bikin elevator pitch. Jadi coming soon sih saya juga bakal belajar. Kenapa? Karena saya suka dia punya value based principle ya. Jadi saya lagi pelajarin. Memang dari kemarin saya lagi bangun value based principle buat bisnis. Karena kita lihat bahkan di startup pun sekarang ada istilah good corporate governance, yaitu adalah niatan satu bisnis GCG itu untuk menjadi lebih transparan, lebih bisa mempertanggungjawabkan. Dan ini kalau nggak punya leader yang punya istilahnya karakter ini akan sangat sulit. Dan memang sangat jarang saya nemuin value based leadership. Kebetulan saya ketemu dari orang ini. Besok malam saya juga ada strategi, saya juga belajar. In short sih saya selalu mau belajar sih. Itu satu. Kedua, saya belajar dari Ed Mylett. Ed Mylett ini I think he was top 50 ya, Forbes juga gitu. Jadi banyak banget yang underrated, nggak terkenal banget, tapi mereka memang bermain besar di industri masing-masing ya. Saya juga tetap belajar juga dari Warren Buffett, biarpun dia umur udah hampir 90, saya juga belajar dari ketetapannya, dari cara dia menilai investasi. Dia tidak gegabah, itu menurut saya itu yang saya mau juga punya tidak tergantung sama lihat pasar goyang kita masuk gitu kan. Nggak boleh. Saya juga belajar dari lokal mentor Pak Pipo, salah satunya yang di grup komunitas saya juga aktif Bro Gusti juga kan dulu juga banyak tuh sharing, yang masih ada beberapa yang saya ini saya juga lokal juga ada Pak Hing Zanata, Ko Denny Santoso juga itu teman mastermind, jadi ngobrol sama mereka, Pak Helmi Yahya. Buat saya itu mereka orang-orang yang saya lihat aja saya udah mengerti ini semangatnya seperti ini. Jadi saya senang modeling karena menurut saya modeling itu tidak pakai biaya, cuman kita mesti pelajarin. Nah kalau Deddy Corbuzier juga menurut saya juga sangat-sangat inspiratif sih, dengan dia berproses ya, dia berevolusi jadi apa aja, dan dia bisa sukses hampir di semua bidang yang ditekunin, tapi dia ternyata pernah gagal juga. Itu sangat menarik. Jadi buat saya tidak pernah menutup, tapi saya cari apa yang saya butuh. Jadi contoh misalnya saya lagi cari buat networking, saya cari orang-orang yang belajar tentang networking. Kayak kemarin saya lagi belajar tentang heart intelligence. Jadi kan kita bilang saya kalau kita punya memori itu sebenarnya tidak tertanam di sini doang, ada di sini dan di sini nih. Nah biasanya kalau kita bilang aduh hati kita deg-degan nih, deg-degan padahal harusnya di sini kan mikirnya, tapi kenapa dipegangnya di dada? Ternyata itu ada caranya untuk kita bisa mengkonfirmasi balik gitu. Saya juga ikutan kayak Brian Rose, London Real, banyak banget sih yang menurut saya bagus-bagus ya. Lisa Nichols itu ibu-ibu yang dia pertama kali IPO perusahaan public speaking di Amerika. Itu ceritanya inspiratif dan kebetulan saya memang ikutan waktu acara Mind Valley, dia pembicara utamanya. She was life changing in storytelling gitu. Jadi bagus sih, banyak sih bro. Jadi nggak yang sekarang saya lagi ikut cuma satu-satu. Jadi saya kalau ikut satu, saya pelajari dalam. Jadi saya nggak mau kan second life. Ya. Ko, thank you a lot ya Ko.